Hai semua, thank you udah mau nonton video launching usaha kita dari kelompok 3 Entrepreneurship. Kenalin kok aku Hafiz Pratagama sebagai yang ngelit kelompok ini buat bisa merealisasikan usaha yang kita bakal jalanin. Untuk members yang lainnya dari kelompok ini yaitu ada Alfian, Angelika, Adik, Aura, dan Rizky. Stay tune buat info selanjutnya. Jadi, usaha yang kita akan jalankan itu usaha bisnis tempat fotokopi, printing dan jualan ATK atau alat tulis kantor yang bernama Print PDG yang sebelumnya dikenal dengan nama BK.7. Nah, usaha tempat fotokopi dan ATK itu bisnis yang menyediakan sesuai namanya, layanan fotokopi dan printing dokumen dan juga menjual ATK tentunya. Bisnis semacam ini sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kantoran, sekolah, perkuliahan, dan bisnis-bisnis kecil lainnya. Dengan kemajuan teknologi, layanan yang kita tawarkan jadi lebih beragam. Jadi nggak cuma printing dan fotokopi, kita juga nyediain layanan mencetak buku, skripsi, undangan, jilid, yasin, dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi juga, kita bisa jadi punya fitur koneksi yang memungkinkan pengguna untuk mencetak dari perangkat mobile atau cloud. Selain itu, kita juga menyediakan pembayaran pulsa, token, dan PDA. Jadi, jangan lupa mampir ke Print BDG ya. Sekian. Oke, jadi selanjutnya ada latar belakang dan motivasi. Jadi seperti yang kita semua tahu ya, bahwa bisnis fotokopi itu udah nggak asing di Indonesia. Fotokopi merupakan bisnis percetakan yang menyediakan jasa duplikasi atau salinan dokumen, berkas, maupun buku. Juga menyediakan hal-hal lain seperti printing, laminating, jual ATK atau alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, bisnis fotokopi itu merupakan bisnis yang lumrah di Indonesia. Terlebih lagi, sangat dibutuhkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia, terutama pelajar dan mahasiswa. Fotokopi itu sebenarnya nggak cuma nyediain bisnis fotokopi itu sendiri, melainkan juga menyediakan hal-hal lain seperti yang sudah saya sebutkan, jual alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Maka karena itu, kita memilih ide bisnis ini adalah karena banyak kalangan masyarakat yang membutuhkannya. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada di kalangan pelajar dan mahasiswa. Lalu, kenapa sih kita pilih usaha ini, usaha fotokopi? Kenapa nggak jual makanan atau jual jasa yang lain? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Oke, jadi alasannya itu simple. Karena usaha fotokopi ini sebelumnya memang sudah ada. Jadi ibaratnya kita cuma melanjutkan aja gitu. Soalnya ya kenapa enggak? Ya nggak sih? Jadi Print BDG atau Print Bandung itu sebetulnya usaha keluarga pribadi yang sebenarnya dia sudah jalan dari tahun 2017. Dulu juga pernah bikin usaha jual pulsa, ya counter pulsa. Namun sudah nggak lanjut. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring Print BDG
yang semakin berkembang pun kita juga udah bisa nambahin layanan pulsa itu lagi. Jadinya layanan print BDG atau print Bandung nggak cuma eh, sebuah outlet fotokopi yang melayani fotokopi dan jual ATK doang, tapi kita juga menyediakan layanan pembelian pulsa dan lain. Untuk studi pasar berdasarkan observasi aspek-aspek dari usaha yang kita jalani dan gimana halayak umum itu mempersiapkan usaha fotokopi market yang kita bisa dapat kira-kira dari kalangan pelajar, pekerja kantor dan masyarakat secara umum dari barang dan jasa yang kita tawarkan juga sesuai dengan market ketiga itu. Walaupun alat tulis kantor seperti pensil dan pulpen itu dari namanya tulis kantor, tapi dia itu jadi kebutuhan yang bisa dibilang umum, dibutuhkan bukan sekedar untuk pekerja kantor tapi juga kebutuhan untuk umum, menjadikan market yang kita dapat lebih luas. Waktu mention juga kita menawarkan multi payment PPOB, yaitu pembayaran pusat, token, PDAM dan lain-lain lainnya yang merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat umum, apalagi token listrik yang harus dibayar beberapa minggu sekali. Untuk mesin fotokopi sendiri, alat yang diperlukan tentunya ada mesin fotokopi, mesin printer, komputer, dan mesin-mesin lainnya. Untuk mesin fotokopi, kami menggunakan merek Toshiba dulunya, tetapi karena satu dan lain hal diganti menjadi merek Canon. Nah, kita juga menyediakan PC sebagai device bagi kami untuk memproses pesanan. Dulunya, kami menyediakan komputer untuk customer ngeprint filenya sendiri, tetapi karena satu dan lain hal, komputernya ditiadakan. Untuk bahan pre-image seperti yang diperlukan sehari-hari, contohnya kertas, toner mesin fotokopi, tinta, dan masuk ke biaya produksi mungkin tagihan listrik dan wifi. Hai, balik lagi sama aku. Mungkin untuk bagian proses produksi dan koreksi keuangan mungkin kita bisa start tadi daily routine kita dulu. Ya obviously kita buka warung ini dari jam 6 pagi. Setelah itu kita nyalain mesin-mesinnya kayak mesin fotokopi, PC ataupun si printernya. Habis itu dari kita dulu customer. Nah, untuk selanjutnya yaitu mungkin proses produksinya itu sendiri, dalam artian gimana kita bisa fotokopi dokumennya itu sendiri. Pertama kita cek mesinnya dulu apakah nyala atau enggak, walaupun kalaupun itu enggak nyala kita bisa nyalain lagi. Habis itu kita cek si kertasnya itu tuh gimana pesanan si customer, kalau dia mintanya A4 ya A4, kalau mintanya F4 ya F4. Habis itu kita ambil dokumennya dan tinggal di fotokopi deh gitu. Dan untuk print juga mirip. Nah, kita nyalain mesinnya, kita atur papernya dan kita ambil filenya. Habis itu kita ngeprint deh, selesai. Si ATK ataupun barang-barang yang lainnya ya kita tuh simply nge-restock kalau si barangnya itu semisal habis ataupun kita kurang stok. Nah, semisal tisu deh, karena itu yang paling sering kita kehabisan. Nah, semisal kalau tisunya habis ya kita bakal restock. Mungkin ketika dalam proses belanja kita bakal restock yang lain juga kayak pensil, pulpen dan lain-lain gitu deh. Untuk bagian proyeksi keuangan mungkin pertama kita bisa ambil bagian biaya operasionalnya dulu. Nah, karena kita mepet deadline jadi kita ambil bagian mesin fotokopinya aja. Nah, sesuai dengan tabel yang kita tunjukin, ada total 3 bagian dalam biaya operasional. Yang pertama itu ada bagian toner, ada racing hector, dan ada juga listrik, ya token listrik, something like that. Nah, untuk jumlahnya bisa dilihat ini ada untuk toner itu bisa capai 200.000, racing hector itu bisa 2.000 untuk ukuran kecil dan 4.000 untuk ukuran besar. Nah, untuk bagian listrik itu sekitar 300.000 per bulan. Jadi ketika ditotalkan udah nyampe 506.000 gitu.
Lanjut ke biaya produksi, kita ada dua bahan nih yang masuk ke biaya produksi, yaitu kertas A4 dan F4. Dua-duanya itu satu tim, yang dimana itu tuh satu tim itu isinya 500 lembar. Nah, untuk harga si A4 itu 48.000 satu timnya, dan untuk kertas M4 itu 53.000. Setelah ditotalkan hasilnya satu rupiah gitu. Yang terakhir itu bagian pendapatan bulanannya, bisa dilihat di tabel di situ. Kalau ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian jenis jasa ataupun si barangnya dan beserta si harga jualnya. Dan di tabel itu kita adain si pendapatannya, ada yang 10 buah per hari, ada yang 3 kali seminggu, ada yang 20 buah sehari, ataupun yang 2 per minggu lah. Dan itu tuh kalau yang versi ATK tuh ya macam-macam, jadi kita bulatin aja ke 5.000. Nah, berdasarkan data tersebut, estimasi pendapatan usaha fotokopinya yaitu si total pendapatan itu setiap jenis jasa atau barang tuh kita hitung ke per bulannya. Misal di fotokopi itu kalau sebulan tuh bisa jadi 99, printing bisa jadi 225.000, nominating 60.000, dan lain-lain, sampai kita dapat total sekitar 6.464.000 rupiah. Kita kurangi dengan biaya operasional yang jumlahnya 406.000 rupiah, dan kita dapat 5.968.000 rupiah per bulan. Itu pendapatan bulanannya. Dari segi manajemen, kita karena ini bisnis keluarga, jadi yang memanage itu orang tua, mulai dari planning apa harus di stok, menghitung keuntungan dan biaya pengeluaran kedepannya bakal kayak gimana, dan lain-lain. Dari segi pemasaran juga, seperti dimention di bagian sebelumnya, pasar yang kita target itu kalangan pelajar ataupun pekerja kantoran dan masyarakat umum. Di samping itu juga dalam segi analisis SWOT, beberapa bagian tadi itu ada, yaitu 1, lokasi usaha dekat dengan tempat tinggal warga sebagai kita atau si strange kita. 2, minimnya promosi akan usaha yang dijalankan sebagai weakness kita. 3, usaha yang kita tawarkan cocok dengan warga sekitar dan pelajar sebagai opportunity kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya beberapa pesaing di daerah sekitar usaha sebagai threat kita. Dari segi promosi dulu, metode yang kita pakai itu sesimpel dengan word of mouth. Tapi karena lokasi kita tuh ada di dalam gang yang dalamnya banyak rumah warga, jadi harganya nggak usah gitu, nggak susah buat dapat customer. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kita tuh butuh effort lebih gitu buat promosiin usaha kita. Contohnya dengan membagikannya di story WhatsApp, mau itu dibagikan oleh orang tua ataupun kita sendiri, seenggaknya itu ada gitu orang yang melihat. Untuk tempat bertransaksi sendiri, ada 2 pilihan, yaitu customer bisa datang ke outlet kita yang berlokasi di Jalan Bojongkoneng nomor 132, RT 5 RW 14 dan melakukan transaksi seperti pada umumnya. Atau customer bisa memesan melalui WhatsApp. Customer bisa berkomunikasi dengan kita melalui WhatsApp dan berbincang tentang apa yang dibutuhkan customer. Semisal customer ingin melakukan print atau memfotokopi dokumen, nah customer bisa memberikan file kepada kita dan akan kita proses. Nah, untuk metode sendiri ini ada 2 cara untuk pengambilan pesanan. Pertama, customer bisa datang sendiri ke outlet pada lokasi yang sudah disebutkan, atau kita bisa mengantar pesan kepada customer itu sendiri, simpelnya seperti delivery.
Untuk nasib kedepannya dari usaha ini, pasti ya bakal ada rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Itu tuh sesuatu yang gak bisa kita hindari kan. Nah, yang aku prediksi sendiri yaitu apakah usaha fotokopi ini bakal tetap relevan di masa depan, mengingat yang kita produksi itu media cetak. Dan ada juga keadaan ekonomi Indonesia yang gak menentu di masa depan. Dan itu tuh mau gak mau kita harus bisa adapt dengan keadaan itu. Di samping tantangan, dari kita juga ada usaha dan improvement yang mau kita develop ke depannya. Semisal, marketing yang awalnya kita pakai itu word of mouth. Mungkin ke depannya kita bakal tingkatkan lagi, semisal membuat akun sosmed atau memarketingkan ke pasar selain dari sekitar outlet. Nah, aku lagi. Dan itu dia pemaparan dari launching usaha kita. Thank you ya udah nyimak. See you next time.